Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Haryani, bertugas di SDN Sukatani 4. Pertama tugas sebagai kepala sekolah di SDN Tapos 3, tepatnya pada tanggal 4 Maret tahun 2012. Kurang lebih 2 tahun bertugas di Tapos 3, kemudian saya dialih tugaskan ke SDN Sukamaju 2, tepatnya pada tahun 2013. Di tahun 2019, saya mendapatkan tugas kembali sebagai PLT di SDN Sukatani 4. Kemudian tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020, saya mendapatkan SK definitif di SDN Sukatani 4. Mudah-mudahan dengan keberadaan saya di Sukatani 4 dapat membawa sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi dan lebih maju lagi. Terima kasih, itulah profil saya. Visi SDN Sukatani 4 adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dan berprestasi, berperilaku sehat, berbudaya lingkungan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Misi SDN Sukatani 4 diantaranya: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai makhluk sosial dalam tatanan masyarakat dan aktif memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan lingkungan. Kelima, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung dan minat bakat peserta didik. Keenam, melaksanakan pembiasaan literasi di sekolah. Itulah misi dari SDN Sukatani 4. Untuk mengembangkan sekolah di SDN Sukatani 4, kami sudah menyusun program, yaitu dengan adanya program jangka pendek, program jangka menengah, serta program jangka panjang. Untuk program jangka pendek, kami memiliki skala prioritas dengan merumuskan dan menetapkan ADART SDN Sukatani 4, kemudian merumuskan dan menetapkan visi dan misi SDN Sukatani 4, merumuskan dan membahas serta menetapkan satu diantaranya rencana tahunan sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, rencana akademis, standar pelayanan sekolah, merumuskan, membahas, dan menetapkan kebijakan dalam manajemen sekolah berkenan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah, merumuskan dan membahas, menetapkan sistem penyelenggaraan pendidikan SDN Sukatani 4, kemudian menetapkan skala prioritas, rencana renovasi, perbaikan, dan rehab sekolah. Kemudian pelaporan dan persetujuan kepada pemerintah Kota Depok atas rencana rehab sekolah. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan rencana tahunan sekolah, rencana akademis, dan RAPBS yang telah dirumuskan. Itu program jangka pendeknya. Kemudian untuk program jangka menengah, yang pertama adanya program pengembangan siswa. Di sini pengembangan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Di bidang akademis, yaitu dengan meningkatkan disiplin secara berkesinambungan, mengkondisikan suasana belajar yang nyaman dan kondusif yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan adanya pandemi yang melanda negara Indonesia. Sudah otomatis di sini memprioritaskan segala sesuatunya untuk menghadapi pelaksanaan PTMT di SDN Sukatani 4. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan penguasaan pengembangan di bidang IMTAK dan IPTEK, mengadakan pelajaran tambahan melalui klinik belajar.
Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa melalui program remedial dan pengayaan, memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang berprestasi, dan memberikan teguran kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Kemudian masih program jangka menengah, adanya program pengembangan profesionalisme dengan meningkatkan kedisiplinan secara kesinambungan kepada seluruh personil SDN Sukatani 4, kemudian mengikuti KKG ataupun KKS, mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan bagi yang belum melaksanakan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya, kemudian meningkatkan kualitas pengajaran, meningkatkan hubungan antara sekolah dan stakeholdernya yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada pengembangan ketenagaan, di antaranya di sini untuk mengembangkan ketenagaan itu apabila di sini masih ada yang belum mencapai S1, maka disarankan dan diharuskan untuk mencapai S1 yang linear. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam program jangka menengah dengan adanya perbaikan ruangan yang perlu difasilitasi untuk pengembangan sekolah. Di antaranya yaitu dengan pengadaan ruang khusus untuk tamu yang tidak bisa melewati ruang guru, sudah disiapkan pembangunannya di bagian depan. Itu merupakan program jangka menengah. Kemudian adanya pelebaran ruang guru, dengan adanya pandemi ini diharapkan guru-guru dapat duduk satu-satu. Kemudian untuk program jangka panjangnya, insya Allah mudah-mudahan kami dapat mengembangkan sekolah ini lebih baik lagi dengan adanya penambahan ruang-ruang toilet yang ada di masing-masing kelas ke depannya, kemudian perbaikan sarana lainnya dengan adanya ruang BK atau bimbingan konseling yang perlu diperbaiki, kemudian ruang kesenian dan penyiapan ruang kantin seandainya pandemi ini sudah selesai dan akan dilaksanakan di kemudian hari untuk pembelajaran secara normal. Itu saja mungkin program-program pengembangan sekolah yang direncanakan oleh SDN Sukatani 4. Melalui pengembangan ini, mudah-mudahan SDN Sukatani 4 akan lebih maju lagi, lebih sukses lagi, sehingga guru-guru nyaman, siswa-siswa nyaman, sehingga kami dapat bekerja dengan nyaman, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita. Upaya-upaya sudah dilakukan dari mulainya terjadi wabah di Indonesia sehingga yang berimbas kepada anak-anak kita. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kurang lebih 2 tahun pelaksanaan pembelajaran secara daring dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian para dewan guru melaksanakan pembelajaran dari sekolah, anak-anak belajar dari rumah. Dalam kegiatan tersebut sudah barang tentu sangat menyedihkan bagi kita semua. Namun berangsur-angsur alhamdulillah pandemi semakin menghilang, dan saat ini alhamdulillah juga kita sudah memasuki di tahun kedua dengan adanya wabah yang melanda negara Indonesia, dan alhamdulillah juga sekarang kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara terbatas. Pembelajaran dilaksanakan dimulai tanggal 4 Oktober 2021 dengan melaksanakan kegiatan secara dibagi beberapa bagian, yaitu dengan didatangkannya siswa tidak 100% tapi dimaksimalkan 20 siswa bisa hadir ke sekolah. Upaya pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyediakan sarana prasarana yang menunjang protokol kesehatan sehingga dalam pelaksanaan PTMT ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari sekolah sudah disiapkan beberapa masker dari setiap kelas, kemudian setiap saat juga dilakukan penyemprotan. Sehabis selesai pembelajaran dilakukan kembali penyemprotan. Dengan adanya siswa
masuk dalam 1 minggu itu 2 hari, kemudian lama belajar selama 2 jam. Alhamdulillah sudah dapat menggembirakan siswa, bertemu dengan para dewan guru yang memang sudah diangan-angankan selama kurun waktu 2 tahun. Dalam pelaksanaan PTMT tersebut, pihak sekolah menyediakan sarana-sarana yang memang menunjang akan protokol kesehatan, yaitu dengan adanya garis-garis pembatas dibuat, kemudian rambu-rambu sudah dibuat, sehingga tidak terjadi kerumunan dan juga tidak terjadi penumpukan di dalam kelas. Diatur sedemikian rupa dan setiap meja disiapkan hand sanitizer, lap tangan, kemudian sebelum masuk disiapkan beberapa tempat cuci tangan. Hampir di seluruh kelas atau di setiap kelas ada tempat mencuci tangan, juga disiapkan hand sanitizer, juga disiapkan lap tangan atau tisu, juga disiapkan masker apabila anak-anak memerlukan masker pengganti. Dan anak-anak juga disarankan dari rumah untuk makan sebelum masuk ke sekolah, karena di sekolah tidak diperkenankan untuk membawa bekal, hanya diperkenankan untuk membawa minum. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi temuan anak-anak yang bermasalah, dan alhamdulillah anak-anak sehat semua, guru-guru sehat semua. Dan kami pun sudah melakukan swab untuk guru dan swab untuk murid, dan hasilnya semuanya negatif. Semoga dengan adanya mulainya PTMT itu mudah-mudahan ke depan bisa normal kembali, sehingga para guru bisa mengajar dengan sempurna, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan hasilnya nanti insya Allah menjadi anak-anak yang berkarakter dan menjadi anak-anak yang pintar dan soleha. Alhamdulillah pemaparan profil, visi misi, program pengembangan sekolah, serta pembelajaran di masa pandemi dan masuk ke dalam PTMT sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Dan mudah-mudahan juga semuanya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan. Saya akhiri dengan pantun. Bako Dayak di korangan, termos es tutup tatakan. Walau banyak kekurangan, PKKS tetap kita sukseskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.